Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taniku dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Tuah Kabon yang tidak bosan-bosannya berbagi cerita dan memberikan informasi kepada Anda yang mudah-mudahan bisa jadi tambahan informasi sekaligus bisa menjadi tambahan referensi di dalam berbudidaya tanaman Anda. Ya sahabat tani, di video yang lalu kita telah melakukan perempelan. Ya, seperti inilah keadaan tanaman kita setelah kita rempel. Jadi tanamannya begitu selesa, sahabat taniku ya. Dan ini akan tumbuh lagi tunas yang baru, maka akan kita buang kembali. Ya sahabat tani, di video ini kita akan membahas, Pak Tua akan memberikan informasi kepada Anda mengenai tentang apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan perempelan. Untuk itu jangan di skip dulu videonya sahabat taniku ya, disimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi kebaikan kita bersama. Jadi bagi teman-teman yang memang memiliki pengetahuan yang lebih di bidang melon, silakan di komen di kolom komentar. Bagikan juga informasi serta ilmunya kepada Pak Tuah, karena belajar bersama adalah sebuah keindahan. Ya sahabat tani, untuk menentukan apa yang harus kita lakukan ketika setelah melakukan perempelan, maka sedikit yang perlu kita garis bawahi yang harus kita ketahui sebagai patokan dasar. Ketika kita melakukan perempelan, tentunya tanaman kita terjadi luka dan itu akan mengakibatkan dinding sel akan rusak sehingga sangat memungkinkan bakteri ataupun cendawan jamur yang bisa menginfeksi jaringan tanaman kita, dan itu akan membuat tanaman kita menjadi jatuh sakit sahabat taniku. Oleh sebab itu perlakuan yang harus kita lakukan adalah melakukan penyapraian. Tentunya penyapraian yang dibarengi dengan fungisida. Jadi di video ini kita akan berbagi pengalaman kepada sahabat tadiku sekalian. Fungisida apa yang akan kita berikan, kemudian insektisida apa yang akan kita aplikasikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, kita ke saung terlebih dahulu untuk meracik fungisida dan insektisida yang akan kita gunakan. Ya sahabat tani, kita sudah berada di saung, di tempat kita seperti biasa meracik dan meramu fungisida serta insektisida. Oke, di hari ini kita akan menggunakan fungisida Azoka Plus dari kapal terbang. Jadi sahabat taniku, Azoka Plus ini sangat bagus karena memiliki dua bahan aktif yang saling menguatkan, yakni klorotalonil dan azoxystrobin. Klorotalonil memiliki sifat kontak serta protektif, yang itu bisa sangat bagus untuk melindungi melon kita setelah kita lakukan perempelan kemarin, karena dengan sifat protektif dia bisa melindungi. Kemudian ditambahi dengan azoxystrobin yang memiliki sifat sistemik, sehingga kita harapkan dengan menggunakan dua bahan aktif tersebut akan melindungi secara menyeluruh, baik dari secara sebelum terkena penyakit dan perlindungan ketika sudah terkena penyakit. Karena dengan memiliki kemampuan sistemik, maka diharapkan fungisida ini mampu melindungi dari dalam tanaman kita. Jadi sahabat taniku, ini sangat murah sekali, harganya hanya 60.000 dengan jumlah 200 ml. Oke sahabat taniku ya, ini cukup bagus untuk Anda jadikan rekomendasi untuk digunakan. Yang kedua, kita menggunakan mutual sahabat taniku. Jadi mutual ini seperti biasa sering kita jelaskan adalah sebuah insektisida yang memiliki kandungan acetamiprid dan ditambah dengan buprofezin, yakni sebuah bahan aktif yang sangat mampu untuk mengendalikan kutu kebul.
Jadi sahabat taniku, ketika melon kita sudah seperti ini, maka serangan kutu kebul sangat kuat sahabat taniku. Dan jika kita salah dalam mengendalikan, maka bisa dipastikan tanaman kita akan mengkeriting. Dan jika sudah mengkeriting, maka buah yang akan dihasilkan juga akan kurang bagus sahabat taniku. Jadi yang ketiga, kita menggunakan, nah ini sahabat taniku, ini adalah pupuk daun yang berupa serbuk. Biasanya kita menggunakan gandasil, namun kemarin tidak kita temukan gandasil, maka kita menggunakan produk ini saja. Ini namanya pun sulit untuk dibacakan sahabat taniku, tetapi tidak mengapa karena memiliki kandungan yang sama dengan gandasil. Jadi biasanya dia terdapat dua buah sahabat taniku, ada yang warna merah, ada yang warna ya seperti ini. Jadi kalau warna merah itu untuk pembuahan. Jadi bagi sahabat taniku yang ingin menggunakan ya sejenis yang kami gunakan ini, maka Anda harus pandai-pandai melihat warnanya. Karena salah warna maka salah fungsi. Oke sahabat taniku, jadi seperti biasa yang terakhir kita pasti menggunakan spider. Ya ini perekat, perata dan penembus, karena untuk mengendalikan hama seperti kutu kebul ataupun untuk menyemprotkan fungisida, maka sangat bagus sekali kita gunakan perekat. Karena dengan menggunakan perekat ini, yang pertama tidak mudah tercuci oleh air hujan, sekaligus akan lama menempel pada tanaman kita. Dan itu sangat bagus sekali karena akan membuat pestisida yang kita gunakan menempel lebih lama pada tanaman kita. Oke sahabat taniku, dirasa ini saja dahulu untuk pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan bagi sahabat taniku sekalian. Jadi bagi teman-teman, ikuti terus video kita. Terima kasih, selamat beraktivitas, semoga jayalah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.